channel. Jadi hari ini kita nggak akan ngomongin teknik makeup dulu, tapi kita akan membahas tentang pembuatan konten di Instagram supaya kita bisa memaksimalkan profile Instagram kita sebagai digital marketing terbesar untuk mempromosikan bisnis kita tanpa kita harus membayar ke orang lain. Oke, of course karena aku makeup artist, aku akan membahas dari segi makeup artist gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bukan makeup artist, kalian tinggal mengambil ilmu yang aku share, lalu kalian ganti dengan konten yang kalian mau posting, oke? Oke, untuk sekarang memang profile aku udah cukup jalan ya. Sekarang aku lagi duduk di posisi profile dengan 7.000 followers. Nggak terlalu banyak, tapi at least making progress gitu ya. Tapi ini juga teknik yang bisa kalian gunakan even kalian mau mulai dari scratch. Oke, sebagai awalan kalian harus spesifik dulu nih dengan apa yang kalian mau jual. Oke? Jadi branding kalian tuh apa? Apa yang menjadi ciri khas kalian sehingga orang lain tuh harus mencari kalian. Kenapa nggak orang lain? Kenapa me gitu? Why me? Why not the other one? Jadi kalian harus spesifik gitu ya dengan apa yang kalian mau cari dari audiens. Oke, jadi kalau example-nya dari aku, kalau aku itu memang brandingnya itu lebih fokus ke arah pertama, aku menjual hasil makeup yang tidak mengubah fisik orang. Jadi aku selalu kayak berusaha mengemphasize apa yang udah ada dari kliennya, apa yang udah ada dari modelnya gitu ya. Dan yang kedua, aku selalu berusaha menjual cara belajar makeup, cara belajar teknik makeup dengan cara yang lebih mudah dipahami, yang jelas gitu ya. Jadi tiga ini adalah topik yang sering aku bicarakan dan yang sering aku jadikan sebagai strategi utama aku supaya aku bisa menggait audiens, oke? Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan ciri khas kalian sudah menemukan branding kalian, sekarang kita mulai membuat account dulu, oke? Jadi untuk yang baru memulai, yang baru mau bikin Instagramnya, karena aku juga sering banget dapat pertanyaan, Kak, aku bikin Instagram baru atau enggak? Should I use my personal account as a makeup artist account gitu ya, ataukah aku harus ganti? Nah, kalau aku sih ngerasanya aku nggak mau ganti, jadi aku makanya cuma punya satu profile, business and personal aku jadiin satu. Tapi kalau kalian mau ganti, it's okay, nggak ada masalah, asal konsisten dengan account bisnis kalian. Jadi yang pertama-tama, kalau misalnya kalian sudah mau memasuki bisnis, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah membuat profil dengan business account, no more personal account. Aku ngerasa business account sangat membantu kalian supaya kalian bisa menganalisa every single detail of engagement dari audiens kalian. Kalian tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang nggak terlalu menarik perhatian. Jadi kita bisa kayak bikin strategi ke depannya. Oke, jadi kalau kalian masih pakai account yang sifatnya pribadi, yang bukan business account, sekarang diganti dulu. Nah, untuk account ini, untuk account bisa meng-engage orang, itu aku ngerasa ada dua komponen penting. Kontennya, konten yang kalian berikan, dan profile Instagramnya. Nah, kalau profile Instagram ini terdiri dari misalnya kayak profile picture kalian, bio Instagram kalian, kelengkapan kalian mencantumkan nomor telepon, alamat, link gitu ya, yang email atau enggak kayak Linktree yang ada WhatsApp-nya, ada Line-nya, dan blablabla, sama jumlah followers. Oke, jumlah postingan dan jumlah followers itu menurut aku sangat kayak crucial banget untuk orang-orang yang begitu ngebuka tuh kayak, oh dia banyak followersnya, mungkin dia adalah seorang yang udah cukup kayak sukses, I'll follow them gitu kan. Itu nggak bisa kita pungkiri, memang itu kayak sering terjadi. Untuk jumlah postingan, jumlah followers dan jumlah following, memang ini akan berkaitannya dengan konten yang akan kita buat nanti. Nah, dari profile dulu, bio Instagram, profile picture, itu kalian bisa gunain juga untuk menarik perhatian orang. For example, profile picture kalian, gunakan sesuatu yang begitu dilihat dari jauh, orang tuh akan kayak tertarik untuk melihat. Jadi kalau aku selalu berusaha kayak dandan semaksimal mungkin, dan aku akan menggunakan foto super close up supaya orang kayak tertarik gitu untuk melihat profile picture ini siapa gitu kan. Next, kita moving on ke nama. Nama ini sebenarnya juga sangat membantu ya kalau di search engine. Jadi kalian jangan cuma sekedar taruh nama tuh nama kalian aja yang cuma kayak Sarah gitu ya, atau cuma kayak Ariel SR. Nggak ada orang yang ngetik Ariel SR duluan. Nah, jadi kalian bisa cantumkan background bisnis kalian ke namanya juga. Misalnya kalian adalah professional makeup artist atau professional makeup artist Bogor, atau masukin produk yang kalian dagangkan, misalnya kayak brush affordable atau bulu mata natural, apapun yang kalian mau masukkan, be specific and put it in your name supaya ketika orang secara randomly kayak, oke, aku mau nge-search di search engine kayak makeup artist Bogor, kalian bisa mendapatkan peluang untuk profile kalian itu dikasih sama Instagram ke search engine-nya mereka. Dan untuk bio Instagramnya ya, kalian bisa memaksimalkan poin penting yang kalian ingin orang tahu sebelum mereka nge-follow. Misalnya kalian punya prestasi, let's say kayak pengalaman, misalnya kalian punya prestasi atau jam terbang yang tinggi, cantumkan aja misalnya makeup artist
since 2014, certified professional makeup artist, or certified by Shu Uemura, certified by Makeup Forever, atau kayak Sephora Beauty Advisor, Warna Beauty Agent. Apapun prestasi yang kalian udah pernah dapatkan, masukin aja ke profil itu kalau memang bisa. Oke, kalau aku memang nggak terlalu memasukkan prestasi-prestasi aku karena aku pengen audiens aku bisa tahu kalau aku ini punya tim. Oke, jadi aku spesifiknya lebih ke arah memberitahu bahwa aku tuh buka kursus, memberitahu kalau aku terima jasa klien, dan memberitahu kalau aku punya 2 tambahan tim, supaya kalau ada klien yang misalnya mau booking aku, dia juga tahu tim apa yang akan aku bawa. Oke, tipe hairstylist apa yang aku bawa dan tipe makeup artist apa yang aku bawa juga untuk sebagai timnya aku. Oke, setelah sekarang pembuatan profilnya selesai, kita masuk ke pembuatan konten. Konten ini kalian nonton pakai video. Nah, untuk pembuatan konten ada 3 sub konten yang bisa kita bicarakan. Di antaranya adalah postingan feeds, lalu kedua IGTV, ya, dan ketiga adalah story atau story highlights. Nah, untuk pembuatan konten, jangan sampai kalian melupakan jati diri kalian. Jangan sampai kalian melupakan apa tujuan yang kalian sudah buat tadi awal. Kalian sudah spesifik dengan apa yang kalian mau cari. Jangan sampai passion kalian ini kalah dengan tujuan kalian untuk gue mau followers gue banyak, gue mau likes gue banyak, gue mau gue hits terkenal dan di endorse gitu ya, jadi selebgram. Karena ketahuilah, tanpa kalian menunjukkan passion kalian di sini, engagement itu nggak akan terbentuk. Oke? Jadi setiap membuat konten, ingatkan diri kalian dengan goals yang kalian mau achieve ini. Kalau kalian mau dikenal sebagai bridal makeup artist, berarti semua konten kalian ini kalian harus buat seputar bride. Oke? Dari feeds-nya, dari IGTV-nya, dari story highlights-nya. Nah, untuk kalian yang baru mulai dari scratch, aku sangat sarankan kalian persiapkan at least 12 konten dulu untuk feeds. Jangan fokus ke IGTV, jangan fokus ke story, karena toh kalian gak punya audiens yang bisa langsung ngebuka story gitu ya, tapi kalian fokus ke feeds-nya dulu, karena feeds adalah yang paling utama yang orang lihat ketika orang masuk ke profil kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru mulai dari nol nih, langsung siapkan 12 sampai dengan 24 foto, supaya begitu orang buka profil kalian, seolah-olah tuh kalian sudah kayak maintenance account kalian cukup lama. Gak ada orang yang mau nge-follow account yang baru mulai dari satu postingan, kecuali orang itu adalah kenalan kita. Oke, jadi kalau misalnya orang asing, clients yang nyari makeup artist, kecil kemungkinannya mereka akan langsung ngebooking atau tertarik dengan account yang baru mulai. Dari postingan-postingan ini, kalian baru masukin komponen-komponen yang bisa digunakan untuk menaikkan engagement kalian, dari captionnya dan dari hashtagnya. Nah, karena kalian mau menarik orang untuk melihat konten kalian pengen menarik orang untuk nge-like konten kalian atau komen di konten kalian, atau better yet nge-follow account kalian. Jadi caption dan hashtagnya ini tuh kalian harus kayak bener-bener menjual. Jadi kalau kalian baru memulai dan kalian nge-upload portofolio, mungkin kalian bisa selipkan sesuatu daripada hanya sekedar makeup party for someone gitu ya. Kalian bisa kayak masukkan misalnya produk apa yang kalian gunakan, mulai dari mixingan foundationnya, tag Instagramnya, Instagram si produknya, eyeliner by siapa, misalnya bulu mata by Artisan Pro, supaya kalian bisa memaksimalkan juga nge-tag account-account ini di foto kalian. Oke, jadi gak cuma di captionnya di mention, tapi kalian tag mereka di fotonya, supaya siapa tahu ada orang lain yang lagi ngediscover teksnya profile account itu, dan mereka menemukan foto kalian, dan mereka tertarik untuk buka, dan mereka tertarik untuk baca, dan mereka tertarik untuk nge-like, komen, dan kemudian nge-follow. Oke? Pun kalian nggak mau nge-tag company, nggak mau nge-tag kayak merek makeupnya, mungkin kalian bisa bercerita di situ. Misalnya kayak metode makeup apa yang kalian gunakan di klien itu. Kalau misalnya kulitnya oily skin, apa triks yang kalian bisa pakai. Kalian masukkan tips dan masukkan education, supaya orang tuh bener-bener kayak ngebaca, nggak cuma asal ngebuka dan ngeliat aja terus langsung keluar lagi. Oh, sama ini hashtag. Hashtag itu adalah wadah yang aku sangat gunakan waktu aku baru mulai dari nol banget, karena banyak orang yang masih mencari itu dari search engine, dari nama, dan dari hashtag. Jadi hashtag ini kalian harus maksimalkan. Oke, jadi Instagram itu memberikan kita kesempatan untuk mencantumkan 30 hashtag. Itu sebenarnya udah cukup banyak. Tinggal kalian pinter-pinter memilih hashtagnya. Jadi kalau aturannya ya, ini kalau misalnya kalian buka Instagram algorithm dari semua YouTuber, aku rasa mereka semua punya rules yang sama, yaitu untuk membagi-bagi hashtag kalian. Jadi jangan sembarangan ngetik hashtag makeup artist Indonesia, MUA,
jangan cari hashtag yang terlalu banyak. Nah, sekarang PR kalian adalah sebelum kalian bikin postingan, kalian buka hashtag explore page-nya itu. Terus kalian cari hashtag-hashtag tersebut, hashtag-hashtag yang berhubungan dengan kalian. Be specific, again, be specific dengan kalian yang kalian jual. Dan kalian evaluasi dulu jumlah postingan yang ada di hashtag itu. Kalian kan masih bisa lihat tuh berapa postingan, misalnya ada kayak 500.000 post. Hashtag-hashtag yang terdiri dari banyak postingan ini, artinya kalian akan bersaing dengan 5 million postingan lainnya. Oke, sehingga menurut aku kalau kalian mau konten kalian tuh muncul di hashtag, gunakan hashtag yang lebih mudah dicari. Nah, jadi kalau misalnya aku, hashtagnya itu aku bagi dengan kayak misalnya 4 atau 5 kategori. Kan 30 hashtag ya, 30 hashtag ini katakanlah kalian bagi ke 5 kategori. Misalnya 2 kategori pertama ini dari golongan hashtag yang postingannya sedikit, kayak di bawah 10.000 post, di bawah 50.000 post. Nanti yang tengah-tengah yang medium yang di bawah 100.000 post. Nah, nanti yang 2 ini baru yang agak tinggi, di atas 100.000 atau sampai dengan 500.000 post. Oke, jadi aku jarang menggunakan hashtag yang isinya itu udah million. Kalau kalian sudah menemukan kategori itu, baru kalian cari nih. Misalnya aku makeup artist Bogor, aku akan cek dulu makeup artist Bogor itu udah berapa postingan. Kalau misalnya dia masuknya ke golongan yang tinggi, oke, itu satu untuk yang tinggi. Cari lagi yang lain, makeup artist Indonesia. Ini golongannya mana? Kalau golongan tinggi, oke, masukin yang tinggi. Sampai yang tingginya udah ada 5, kalian jangan lagi cari hashtag yang tinggi-tinggi. Kalian harus cari hashtag yang ada di bawahnya. Misalnya yang dari tadinya makeup artist Bogor, spesifik makeup artist Bogor kota. Oke, agak medium, masukin. Makeup artist Bright Bogor, masukin lagi. Makeup artist Bright Sentul, masukin lagi. Jadi aku kayak fokus di kotanya aku. Kenapa? Karena target kliennya aku itu ya klien Bogor, bukan klien Indonesia. Karena belum tentu aku bisa menerima kalau tiba-tiba klien aku ada di Jawa Tengah. Dan kayak aku buka kursus, jadi aku bikin hashtag kursus makeup Bogor, masukin lagi ke hashtag itu. Kalau hashtag mediumnya sudah terisi 5-6 hashtag, tutup. Sekarang kita fokus ke hashtag yang rendah, yang di bawah-bawah. Jadi 30 hashtag ini nanti kalian tinggal pakai setiap kalian mau ngepost something. But then again, jangan terlalu fokus menggunakan 30 hashtag ini sampai postingan kalian tersusun ada kayak 100 gambar atau enggak kayak 200 gitu ya. Jadi walaupun 30 hashtag ini sudah dalam kategori yang tepat, tapi beberapa saat sekali kalian harus rolling. Oke, jadi ntar nih PR-nya adalah kalau kalian udah mau nyari hashtag, buka notes di handphone kalian, terus kalian langsung bikin table kategori 50.000 ke atas, kategori 20.000 ke atas, kategori 500.000 ke atas, kategori 100.000 ke atas, dan semua hashtag yang kalian temukan masukin ke dalam golongannya masing-masing sebanyak-banyaknya. Nah, dari sekian banyak kategori ini, misalnya ada 5 kategori, nanti kalian bikin kombinasi hashtag lainnya. Jadi hashtag yang pertama kombinasinya aku pakai 2 dari sini, 2 dari sini, 2 dari sini, dan 2 dari sini. Jadi kalian bisa punya kayak sekitar 3 atau 4 grup hashtag supaya kalian bisa ganti-ganti. Kenapa? Karena kalau kalian constantly pakai satu kategori hashtag aja secara terus-menerus, Instagram akan menandai itu sebagai kayak ya udah sampah aja. Jadi kalian nggak terlalu dipertimbangkan sebagai Instagram untuk muncul di explore page. Hashtag menurut aku jauh lebih menggait klien dibanding kalian paid promote di Instagram. Oke, sekarang katakan konten kalian sudah jalan, kalian sudah punya kayak 70 foto, 100 foto, dan hashtagnya sudah beragam-ragam, likes-nya sudah jalan, nanti followers pelan-pelan akan naik satu persatu gitu ya. Sekarang saatnya kalian menggunakan account bisnis kalian. Jadi kalian lihat engagement postingan kalian. Kalian lihat nih reach-nya, jumlah orang yang kayak membuka foto itu untuk ngeliat, atau kalian lihat dari komennya, likes-nya, save-nya, share-nya, mana postingan yang paling banyak. Oke? Instagram itu bisa rankingkan sendiri nanti urutannya yang paling terbesar engagement-nya, dan kalian lihat apa yang beda dari postingan itu dibanding postingan lainnya. Kenapa itu yang lebih menarik perhatian orang? Kenapa itu yang lebih mendapatkan engagement tertinggi? Oke? Nah, dari situ kalian bisa simpulkan, oh berarti ini adalah konten yang di-enjoy sama audience. Berarti orang itu suka kalau misalnya katakanlah aku ngeposting foto detail yang kelihatan bulu matanya, atau kayak orang suka ketika aku ngeposting foto yang captionnya panjang, yang captionnya membuat orang kayak mendapatkan ilmu baru. Nah, dari situ kalian bisa fokuskan untuk membuat konten yang seperti itu lagi, dengan tujuan supaya orang tuh lebih tertarik lagi untuk nge-like, lebih tertarik lagi untuk nge-save, lebih tertarik lagi untuk follow, dan seterusnya. Kalau postingan kalian engagementnya cukup bagus, Instagram akan mempertimbangkan, oke, mungkin postingan ini layak untuk ditaruh di explore page.
Oke, jadi semuanya ini sangat-sangat kayak bersangkut pautan. Sekarang kita masuk ke story dulu yang gampang ya, karena kalau IGTV bahasa IGTV nanti dulu. Oke, untuk story. Nah, story ini juga sangat-sangat membantu ya untuk orang tuh kayak berinteraksi dengan kalian, karena orang mungkin malas nge-like, orang mungkin malas nge-scroll, tapi kalau story ini adalah timeline yang paling gampang dilihat oleh orang lain. Nah, jadi semua penjelasan-penjelasan yang ada di caption yang mungkin orang nggak terlalu pay attention, kalian bisa lakukan hal yang sama di story. Oke, cara penjelasan, tips and trick, tips untuk pemula. Jadi share apa yang kalian tahu. Kalian nggak harus kayak maksain untuk beli something, untuk ngikutin mua lain dengan tujuan gue pengen bikin konten kayak dia juga gitu ya. Kalian tinggal mulai dengan yang kalian ada. Asumsi aku kalau kalian makeup artist, kalian pasti udah punya produk makeup. Mulai aja dari nge-review produk yang kalian udah punya semua, teksturnya, harganya, foto-foto asal-asal aja, supaya kalian bisa punya kayak story highlights beberapa poin. Jadi nanti new audience begitu datang, mereka nggak cuma ngeliat kayak oh postingannya nggak boring ya. Kalian tahu sendiri ya, sekarang di story ini ada beberapa stiker yang bisa kalian gunakan agar story kalian itu bisa di-discover di tempat lain. Nah, kalian kombinasikan konten kalian dengan hashtag-hashtag atau stiker-stiker yang bisa kalian manfaatkan ini. Misalnya stiker bisnis nih, kalian jangan sekedar masukkan portofolio kalian dan hasil makeup kalian terus kalian kayak cantumin stikernya. Mungkin kalian bisa kasih caption, misalnya kalian sudah mencantumkan informasi harga di story highlights, informasi terms and condition di story highlights, atau review-review tips makeup yang berguna di story highlights. Begitu kalian masukin story yang ada stiker bisnisnya, kalian bisa taruh caption sedikit juga, misalnya kayak informasi harga seputar kursus makeup atau kursus hairdo, cek story highlights. Jadi orang begitu ngeliat story kalian, mereka nggak cuma kayak lihat dan swipe atau tap gitu ya, tap next, tapi mereka begitu ngebaca, mereka tertarik untuk membuka profil kalian. Thank you so much for your excitement, sir. Oke, feeds aku udah bahas, story aku udah bahas. Sekarang kita masuk ke IGTV. Dan IGTV ini sebenarnya aku agak kayak bingung ya menjelaskannya, karena sejujurnya kalau kalian bertanya gimana caranya IGTV itu bisa viewersnya banyak banget gitu ya, sampai kayak ratusan ribu atau puluhan ribu. Sebenarnya strateginya itu nggak beda jauh dari postingan feeds, malah lebih susah karena aku nggak bisa mengandalkan hashtag di dalam IGTV. Jarang banget IGTV itu muncul di hashtag. Kalaupun ada, mungkin karena dia tuh super populer banget gitu ya, jadi kayak ditandanya. Oke, jadi satu-satunya platform yang sangat menjual untuk IGTV adalah explore page. Kalian nggak bisa memasukkan postingan kalian dengan sengaja di explore page. Instagram yang bekerja untuk kalian. Dan kalau IGTV ini efeknya kayak domino. Kalau nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang bikin IGTV kalian kayak melonjak gede, ini nggak akan kesenggol dan nggak akan jatuh semua. Tapi begitu dari awal responnya udah bagus, Instagram melihat bahwa oh ini interaksi dengan audiensnya bagus, Instagram akan memunculkan IGTV kalian di explore page, dan itu yang bikin views, likes, comment, save itu cepet banget naiknya karena constantly dipajang di explore. Semua orang yang gak kenal aku pun akhirnya begitu buka explore, melihat video ini, mereka buka, mereka nonton, kalau misalnya mereka suka, mereka nge-like dan mereka nge-save gitu ya, atau mereka nge-follow, komen, dan itu gak akan berhenti. Kalau misalnya responnya bagus, Instagram akan terus-menerus meletakkan IGTV kalian di explore page, karena Instagram selalu kayak memasukkan konten yang paling gede di explore page-nya itu. Oke, jadi karena hashtag itu nggak berfungsi di IGTV, hal yang kalian bisa fokuskan adalah gimana caranya di IGTV itu menjual sehingga orang itu akan tertarik untuk nonton. Aku pribadi juga orang yang suka memperhatikan IGTV. Jadi IGTV itu kalau naik pesat pilihannya dua, antara itu sangat bagus sampai orang rela untuk nge-like, rela untuk komen, rela untuk kayak berinteraksi sekedar nanya itu pakai produk apa, atau yang kebalikannya yang aku nggak mau bilang jelek sih, tapi ini memancing orang untuk apa ya, mengeluarkan hate comment, I guess. Aku menemukan beberapa, misalnya kalau makeupnya berlebihan, orang justru akan tertarik untuk ngasih komentar. Mereka akan bilang, foundationnya kok gitu amat sih, tebel banget, bagusnya yang natural kali. Atau kayak, ih foundationnya kok putih banget kayak topeng, ih kasihan banget modelnya begini. Hate comment ini tanpa mereka sadari, mereka hanya ngebantu naikin engagement postingan tersebut. Walaupun mereka mungkin gak nge-like, walaupun mereka mungkin gak nge-follow, mereka gak nge-save, tapi karena mereka nge-view video itu dan mereka melakukan komentar, Instagram berpikir kalau ini adalah konten yang layak untuk di
sebarluaskan, makanya sama dia tetap di maintenance di explore page di utamanya, jadi kayak terus-terusan ada di recommendation. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang mau cari jalan pintas, kalian bisa membuat konten yang kayak gitu, I guess. As for me, aku akan berusaha stick menciptakan konten yang beneran bermutu. Misalnya kalau aku mau nge-share sesuatu, aku nge-share-nya tuh bener-bener yang detail, yang deket, yang bisa dipahami sama orang lain. I mean, ya tanyakanlah ke diri kalian sendiri ya, kenapa kalian bisa mendiscover aku dari awal, IGTV apa yang kalian lihat, dan kenapa kalian tertarik untuk nge-follow aku, oke? Oh sama ini covernya, walaupun menurut aku biasanya kalau di explore page itu videonya udah ke autoplay, tapi kalau misalnya mereka buka kayak platformnya IGTV, itu biasanya suka kelihatan cover-cover yang kalian upload ya. Jadi untuk IGTV jangan sekedar kayak masukin IGTV tanpa dikasih cover, mungkin kalian kasih upload foto yang ada keterangan captionnya yang ini menunjukkan video itu tuh apa, karena mungkin orang nggak ngeliat judul, tapi dari foto atau cover mereka langsung bisa ngelihat itu tuh apa aja. Memang menurut aku IGTV itu nggak terlalu membantu kalian untuk mendapatkan klien ya. Mereka akan lebih sering nyari di partner kayak wedding organizer atau party organizer, atau dari hashtag. Jadi kalau misalnya tujuan utama kalian adalah klien, tolong jangan lupakan komponen utama kalian, postingan yang standar dibandingkan IGTV, karena klien itu jarang lihat dari IGTV. Sebelum aku punya IGTV, sampai tahun lalu, even aku pun masih belum memanfaatkan IGTV sebagai platform aku. Jadi aku benar-benar kayak fokus di story highlights dan fokus di postingan. Followers aku sekitar 2000-an tahun lalu, dan itu pun 1000 pertamanya adalah berasal dari followers asli aku waktu account aku masih account personal, bukan account bisnis. Dan likes aku nggak banyak, likes aku cuma kayak puluhan, dan aku tetap mendapatkan klien, oke? Dan poin terakhir yang bisa aku share adalah, terlepas kalian mau bikin account baru atau dalam account personal, terlepas dari kalian makeup artist yang branded atau yang on budget, terlepas dari kalian punya banyak followers atau enggak, kunci utamanya adalah konsisten. Jadi kegigihan kalian itu nanti akan terbayar. I mean, look at me, aku nggak akan bisa mencapai semua ini dengan hanya mengandalkan aku udah kursus di tempat makeup yang mahal, aku udah certified sebagai profesional makeup, tanpa aku giat dan menekuni kayak bikin postingan baru, mikir lagi strateginya, rajin ngeposting dan yang lain-lainnya, aku nggak akan kayak gini. Okay. Oh ya, yeah, I am done rambling. This is already to me an hour, more than an hour. And by the way, aku potong rambut. And actually, aku lagi pakai foundation baru. Jadi kalau misalnya ini foundationnya kayak award untuk dibahas, mungkin aku akan bikin review minggu depan. Thank you so much for watching. Jangan lupa semua hal yang aku jelaskan terapkan, oke? Okay? Jangan cuma dinontonin doang. And I'll see you guys in my next one. Goodbye.